Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman, kali ini Mimin akan menceritakan novel baru. Tapi sebenarnya rasa novel lama. Karena novel kali ini akan menceritakan tentang kisah, tentang kelanjutan antara Safa dan Rafa. Pada teman-teman yang telah menunggu, Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin mohon maaf. Karena mungkin teman ada yang kesel karena nunggu cukup lama dan tidak ada kabar. Kali ini Mimin akan menceritakannya dengan judul yang terpisah dengan novel sebelumnya. Oke? Selamat mendengarkan, langsung saja. Wanita Soleha milik Casanova. Bab 1. Rafa, bangun. Habis sholat subuh kok tidur lagi? Nanti rezekinya dipatok ayam loh, tegur Bu Yuni, lalu menyibak gorden kamar sang anak hingga membuat sinar matahari menerobos masuk. Iya, biarin. Sekali-kali Rafa kasih ayam rezekinya, Bu, sahut Rafael masih dengan mata tertutup. Dasar. Ayo bangun. Sarapan udah siap, ucap Bu Yuni. Lalu keluar dari kamar Rafael. Lelaki tampan itu menggeliat, matanya mengerjap pelan. Senyumnya tersungging saat iris matanya menatap sosok cantik yang duduk di balkon kamar sambil berjemur. Rezeki pagi-pagi, udah lihat bidadari, gumamnya. Ia terlalu malas untuk beranjak. Sayang jika harus melewatkan keindahan di depan mata. Tetangga barunya yang begitu memikat dan mempesona membuat lelaki sekelas Rafael yang seorang Casanova bahkan tak mampu untuk menolak pesonanya. Senyum di wajahnya luntur saat sosok itu tak terlihat lagi. Rafa, Bu Yuni kembali memanggil. Iya, Bu. Rafael bergegas untuk bangkit menuju kamar mandi. Setidaknya meski tidak mandi, ia harus gosok gigi sebelum sarapan. Jadwalnya hari ini sangatlah padat. Namun Rafael akan berangkat agak siang. Menjadi seorang model papan atas seperti saat ini tentu tidak didapatkannya dengan mudah. Jatuh bangun untuk membangun karir hingga sekarang ia ada di puncaknya. Sayang karena saat ia sedang menikmati hasil kerja kerasnya, belum ada sosok yang mendampinginya. Hari ini ibu mau ke rumah Bu Maya, bantu-bantu buat acara syukuran di rumahnya, terang Bu Yuni sambil menyiapkan sarapan untuk putra semata wayangnya. Jangan sampai ibu kecapean di sana. Enggak, cuma bantu masak aja kok. Enggak mungkin capek. Rafa juga pulang agak malam, soalnya jadwal hari ini padat, Bu. Cepet-cepet cari istri, biar kamu ada yang ngurus. Enggak kasihan kamu lihat ibu terus yang ngurus kamu. Sebenarnya Bu Yuni bukan tidak ikhlas mengurus anaknya sendiri. Ia hanya ingin anaknya segera menikah. Sudah beberapa kali Rafael melakukan ta'aruf, namun berakhir dengan gagal. Entah karena tidak cocok dari sisi Rafael atau dari sisi calonnya. Sepertinya ada sosok yang mendoakan dengan kuat, hingga membuat Rafael sampai saat ini masih sendiri. Bisa saja jodohnya memang sedang dipersiapkan. Jodoh yang memang menjadi idaman Rafael. Mau nambah asisten rumah tangga lagi? Tawar Rafael, lalu menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Bu Yuni menghela napas berat. Asisten rumah tangga nggak bikin ibu punya cucu, celetuknya. Sabar aja, Bu. Doain jodoh Rafa cepat mendekat. Tanpa diminta pun, seorang ibu pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya.
Sebenarnya Rafael memang sudah memiliki wanita idaman yang rencananya akan dilamar dalam waktu dekat. Ia berharap cintanya kali ini tidak bertepuk sebelah tangan seperti dulu saat ia mencintai anak Ustadz Syafiq. Jodoh emang gak kemana, gumam Rafael saat masuk ke dalam butik. Jantungnya langsung berdebar. Sosok itu duduk tidak jauh dari tempat Rafael berdiri sekarang. Rafael duduk di seberang wanita itu, meski dengan jarak yang lumayan jauh. Ia meraih pulpen dan juga kertas yang tergeletak di sofa, menuliskan sesuatu yang membuat senyum lelaki itu terus mereka. "Hei cantik, kemari," Rafael memanggil gadis cantik yang bermain-main di dekat sofa tempatnya duduk. Rafael membisikkan sesuatu, lalu memberikan kertas yang tadi sudah diisi dengan tulisan tangannya. Gadis kecil itu berlari mendekati sang ibu sambil membawa kertas di tangannya. "Mami, Mami." "Kenapa sayang?" "Dari Om Ken buat Mami," ucapnya dengan senyum lebar. Dengan dahi berkerut, ia mengambil kertas itu. Matanya membulat sempurna setelah membaca isi dalam kertas itu. "Bu dokter, maukah Anda menjadi istri saya? Tapi maaf, saya tidak menerima penolakan dari lelaki tampan yang akan bertahta di hati Anda." Kurang kerjaan banget nih orang. Ia tidak menanggapi lalu merobek kertas itu dan berniat membuangnya, tapi sang anak malah merebutnya dari tangan wanita itu. "Mami, kertasnya jangan dirobek." Gadis kecil itu merengut kesal. "Buang aja, minta kertas yang baru dari ibu kalau mau gambar," ucapnya lalu beranjak masuk ke dalam ruangan. Gadis kecil itu berlari mendekat pada Rafael dengan memasang wajah cemberut. "Om, kertasnya dirobek Mami." "Ya, hati Om juga robek. Tapi gak apa-apa, kita masih ada waktu lain kali. Jadi jangan sedih, oke?" Gadis itu mengangguk meski dengan wajahnya yang kesal dan bibir mengerucut. "Kakak, ayo pulang." Si gadis kecil itu dipanggil ibunya. "Nanti aja Mi, kakak mau sama Om Ken." "Raf, ayo mulai." Rafael mengacungkan jempolnya. Ia berlari pada si gadis kecil, berjongkok di depannya. "Pulang ya, kita bisa main lain kali." Rafael tersenyum, mengusap puncak kepalanya dengan lembut. Dengan berat hati, gadis kecil itu melangkah, mengikuti sang ibu yang lebih dulu keluar dari dalam butik. Tidak lama, Matiin dan Hana keluar juga dari ruangan itu. "Raf, saya tinggal dulu ya," ucap Matiin. "Siap, Bang." Rafael berjalan menuju ruang pemotretan. Lelaki tampan itu seorang top model yang digandrungi banyak kaum hawa karena pesonanya. Dari sekian banyak wanita yang mendekat, tidak ada yang berhasil memikat karena hatinya sudah terpikat pada sosok dokter cantik yang berstatus janda 3 anak. Seharusnya Rafael bisa mendapatkan daun muda. Ia bahkan bisa dengan mudah mendapatkannya hanya dengan mengarahkan telunjuk. Tapi pesona dokter cantik itu sangat sulit untuk ditolak. "Woi, jangan senyum-senyum terus. Pasta gigi mahal." Rafael mengendikan bahunya. "Duit gue masih banyak. Jangan khawatir. Ntar gue beli pabriknya sekalian." "Sombong lu," cibir Mario sang fotografer. "Makasih pujiannya." "Dasar gila." "Iya, gue gila karena dokter cantik," celetuk Rafael dengan senyum lebar, khas orang kasmaran. Entah sejak kapan rasa itu muncul. Rafael masih mengingat jika dulu ia dan wanita itu setiap bertemu pasti saja ribut, bahkan meributkan hal yang tidak penting. "Bacot lu, ayo ambil posisi."
Rafael menjadi salah satu model yang ditunjuk oleh Matiin. Selain karena mereka kenal, Matiin juga berharap dengan Rafael menjadi model pakaian di butiknya akan membuat brand miliknya semakin dikenal banyak orang. Siapa yang tidak kenal sosok Rafael? Para gadis muda bahkan wanita dewasa menginginkan Rafael untuk menjadi pasangannya. Dan para wanita parubaya menginginkan Rafael menjadi menantunya. Di mata mereka, Rafael adalah sosok idaman. Selain tampan dan berbakat, ia juga rendah hati dan tidak sombong. Namun karir yang selama ini dibangun dengan susah payah bisa terancam jika ia tetap pada pendiriannya untuk mengejar cintanya yang sudah jelas para penggemarnya tidak akan menerima sosok itu. Selama ini Rafael sering dijodoh-jodohkan dengan beberapa artis cantik, namun tidak ada satupun yang menarik hatinya selain sosok dokter yang berhasil membuat debaran jantungnya malah tidak normal saat bertatap muka. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan bagaimana bab 1 ini. Tulis di kolom komentar. Yuk tulis di kolom komentar, diramaikan supaya Mimin semangat, supaya update-nya tidak terdelay, tidak telat update. Oke. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Kita berjumpa di bab 2. Bye.